Jos Nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1087 pastinya sudah dinantikan oleh para player. Setelah beberapa chapter, One Piece memperlihatkan kondisi di luar Pulau Egghead. Akhirnya prahara yang terjadi di dalam Pulau Egghead kembali diperlihatkan. Sampai saat ini Egghead masih belum memasuki pertempuran yang intens. Namun jika kalian sadari, melalui mulut Dr. Vegapunk dan para satelitnya, terdapat beberapa lore menarik dari dunia One Piece. Seperti contohnya yaitu Lineage Factor, robot kuno, insiden Ohara pasca Buster Call, dan asal-usul buah iblis yang berasal dari manifestasi impian banyak orang pada zaman dahulu. Salah satu lore yang menarik perhatian yaitu mengenai Lineage Factor. Lineage Factor sendiri sudah disinggung sejak arc Whole Cake Island, tepatnya saat Sanji berbincang-bincang dengan Yonji mengenai pasukan kloningan milik Germo 66. Pada One Piece Chapter 1065, Vegapunk Pythagoras mengatakan jika Lineage Factor seseorang menyimpan memori serta kemampuan dari pemiliknya. Mengapa informasi ini sangat penting? Mari kita kembali melihat insiden yang terjadi di Amazon Lily ketika Seraphim Mihawk berhasil membelah setengah gunung yang ada di sana, serta keberhasilannya memaksa Kurohige untuk memperlihatkan dia menggunakan armamen hakinya untuk pertama kali di serial One Piece. Seraphim tak sepenuhnya kuat karena DNA ras Lunarian yang ada dalam tubuhnya, namun juga dengan penambahan lineage factor dari para mantan Shichibukai yang membuat kekuatan mereka mampu berkembang. S-Hawk dapat menunjukkan kekuatan yang membagongkan karena dia memiliki kemampuan asli yang dimiliki oleh Mihawk dari lineage factor yang mengalir di dalam tubuh S-Hawk. Itu artinya kekuatan para Seraphim mampu berkembang hingga setara dengan para mantan Shichibukai saat ini. Bahkan bisa saja para Seraphim akan melampaui kekuatan mereka. Kemudian hal menarik kedua yang berkaitan dengan lineage factor, yaitu mengenai buah iblis Zoan yang memiliki tekadnya sendiri. Berbeda dengan buah iblis para Messiah dan Logia. Sebelumnya memang belum dijelaskan mengenai alasan dibalik itu. Namun di arc Egghead ini dijelaskan jika buah iblis Zoan memiliki lineage factor dari makhluk hidup, sehingga memiliki kemampuan untuk menyimpan ingatan dari makhluk hidup tersebut. Dalam booklet Road to Lifestyle volume ketiga, dijelaskan jika awakening dari buah iblis Zoan memiliki resiko yang paling besar. Karena saat proses awakening terjadi, kepribadian yang tersimpan di dalam buah iblis Zoan tersebut dapat mengambil alih kepribadian dari sang pengguna secara keseluruhan, sehingga mereka akan menjadi seperti binatang buas yang tak memiliki kepintaran dan akal sehat. Hal ini terjadi pada para pemakan buah iblis Zoan yang menjadi penjaga penjara Impel Down. Jika kalian sadari, hal yang sama juga terjadi pada Luffy ketika dia berada dalam mode Gear 5-nya. Luffy terlihat kehilangan seluruh rasa takutnya dan didominasi dengan rasa kebahagiaan. Terbukti dengan Luffy yang selalu tertawa-tawa ketika berada dalam mode Gear 5-nya, serta dia yang selalu memperlihatkan kekonyolan di hampir setiap serangannya. Akan tetapi kepribadian utama dari Luffy masih berada di dalam dirinya dan tidak hilang sepenuhnya. Menurut para Gorosei, pemerintah dunia selalu mencoba mendapatkan buah iblis Hito Hitonomi model Nika hampir selama 800 tahun, namun mereka tak pernah bisa mendapatkannya. Alasannya karena di dalam buah iblis tersebut terdapat lineage factor dari sosok Joy Boy alias Nika. Itulah mengapa pemerintah dunia tak akan pernah mendapatkannya. Kepribadian dari Joy Boy juga pernah disinggung oleh Kaido. Pada One Piece Chapter 1046, Kaido sempat bertanya pada Luffy, siapakah sosok yang ada di hadapannya? Namun Kaido sadar jika di hadapannya masihlah Luffy, karena sifat angkuhnya sama seperti biasanya. Lalu Kaido menjelaskan jika awakening dapat terjadi ketika tubuh dan jiwa seseorang menyatu dengan kekuatan buah iblisnya. Lalu bagaimana jika di suatu kondisi tertentu Luffy kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, seperti para penjaga Impel Down yang kehilangan akal sehat mereka? Itu artinya Luffy akan berubah ke dalam wujud Sun God Nika secara keseluruhan, dan pastinya akan ada ingatan yang tersisa dari sosok original Nika yang dapat diperlihatkan. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui bagaimana Oda akan memulai flashbacknya mengenai cerita dari abad kekosongan. Bisa jadi kan Oda memanfaatkan sedikit ingatan yang tersimpan dalam lineage factor milik Joy Boy di dalam buah iblis Hito Hitonomi model Sun God Nika yang dimakan oleh Luffy.
pastinya gaya bertarung dari Luffy akan berubah sangat drastis. Yap, salah satu kekuatan yang ditakuti dari Sun God Nika adalah kekuatan imajinasinya. Apakah kalian masih ingat dengan siluet dari Nika yang diperlihatkan oleh Wowo saat bertarung melawan Jinbei? Nah, dalam siluet tersebut Nika terlihat menggunakan pedang dan juga tombak. Bisa jadi kedua senjatanya itu berasal dari kekuatan imajinasinya. Sama seperti saat Luffy bisa menciptakan kacamata penembak jitu ketika bertarung melawan Rob Lucci. Dari siluetnya tersebut seharusnya Joy Boy memang mahir bertarung menggunakan senjata. Dan hal itu dapat dilakukan oleh Luffy apabila semua kepribadian Luffy diambil alih oleh Joy Boy. Lalu bagaimana hal itu dapat terjadi? Sepertinya ketika Luffy mengalami mental breakdance, mirip saat dia kehilangan kakaknya, Acheng. Mungkin saja ketika nakamanya hampir mati di depan matanya sendiri. Hal tersebut bisa menjadi penyebab utama Luffy kehilangan kesadarannya. Di insiden besar Egghead, hal itu kemungkinan besar dapat terjadi. Mengingat armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru dan Gorosei Saturn akan terlibat di sana. Pasti perang kali ini akan menyulitkan kru Luffy sekelas Usopp dan Nami yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali membuka pre-order lagi nih. Telah rilis 3 desain karakter baru, Yamato, Sukuna, dan Tanjiro. Kini kami hadir kembali dengan 3 desain baru dan tersedia dalam 4 pilihan warna, navy, maroon, putih, dan hitam. Kamu boleh pilih warna kesukaanmu. Pre-order dibuka mulai tanggal 25 Juni sampai tanggal 5 Juli 2023 dan waktu pengerjaan hanya 5 hari saja. Dan harga kaosnya hanya 95.000 saja loh. Kalian akan mendapatkan gratis stiker dan untuk pembelian lebih dari 2 pieces, gratis 1 gelang One Piece atau 2 pieces gantungan kunci. Jadi tunggu apa lagi? Pesan kaosnya sekarang. Link pemesanannya ada di kolom deskripsi ya nakama. Itu gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video mengenai kebangkitan kekuatan terpendam dari buah iblis Nika milik Luffy. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!